Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari postingan video yang pertama tentang NOS di motor GL. Di sini kita akan jelaskan komponen dan cara kerjanya. Jadi kalau kita perhatikan setelah dibongkar, ternyata TPFC atau NOS versi sederhana dari Honda ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya ada pompa ya, pompa atau piston. Nah ini yang bisa gerak naik turun ini. Nah ini pompa atau piston ini nanti yang memiliki daya tekan dan daya hisap, karena di bawah dilengkapi dengan karet valve seperti ini ya. Jadi ketika nanti ada tekanan, dia akan ada tekanan dari pengungkit atas, dia akan menekan bahan bakar yang ada di bawah sini. Nah, yang ada di bawah sini. Ketika nanti ada tekanan, di bawah sini ada peluru inlet namanya ini. Peluru inlet itu dilengkapi dengan setelan seperti ini, penutupnya, tapi di tengah ada lubang ya, ada lubang kecil. Kemudian di bawahnya ada per, nah seperti ini yang penutup atas, mirip dengan pilot jet ya, pilot jet. Kemudian ini ada per kecil, nah pernya ini kelihatan ya. Kemudian di dalamnya sini ada lubang, di dalam sana ada peluru atau kones, bola baja ya, bola baja. Nah, cara kerjanya dari peluru inlet ini, saat terjadi tekanan, maka bola baja itu akan bergerak turun sehingga menutup lubang yang ada di bawah sana. Menutup lubang yang ada di bawah sana. Ketika terjadi tekanan kuat, maka bahan bakar yang ada di mangkok TPFC ini akan bergerak melalui lubang samping ini. Kelihatan ya, ini. Nah, ini lubang samping ini. Nah ini melalui lubang samping ini, dari lubang samping diteruskan ke sini, nah, dari sini diteruskan ke ini dia nozzle yang ini. Dari saluran nozzle ini nanti akan diteruskan menuju ke penyemprotnya yang di sini. Itu saat terjadi tekanan. Jadi kalau dijelaskan secara teori, saat terjadi tekanan TPFC, saat terjadi tekanan, piston TPFC akan menekan bahan bakar yang ada di mangkok, peluru inlet tertutup, sehingga bahan bakar disalurkan melalui nozzle dan peluru outlet terbuka. Itu saat terjadi tekanan. Nah, ketika tekanan selesai atau handle gasnya mulai dilepas, maka dorongan balik akan dilakukan oleh per besar ini. Nah, per besar akan mendorong balik piston dan membran sehingga di dalam sini terjadi hisapan. Saat terjadi hisapan, peluru yang ada di sini, peluru inlet akan terhisap naik sehingga bahan bakar dari mangkok karburator, mangkok besar ini ya, bahan bakar dari mangkok besar akan terhisap masuk melalui lubang ini yang saya tunjuk ini. Nah, ini ada dua ya, ini lubang output, ini lubang input. Ini saluran bahan bakar dari mangkok sini supaya bisa masuk ke mangkok sini melalui saluran ini. Nah, itu jika terjadi hisapan. Kenapa? Karena ketika terjadi hisapan, jika dibiarkan bahan bakarnya terbuka, peluru inletnya terbuka, akan menyebabkan udara yang masuk ke dalam sini. Jadi saat terjadi hisapan, peluru outlet yang ada di sini menutup ya. Peluru inlet terbuka. Makanya ketika terjadi kerusakan, kotoran yang nempel di peluru inlet akan menyebabkan bahan bakar itu saat terjadi tekanan, mestinya dipompa naik menyemprot ke dalam mesin, dia akan kembali ke dalam mangkok karburator. Itu kerja TPFC-nya tidak optimal, NOS-nya tidak bekerja dengan baik. Itu yang paling penting yang perlu dipahami, cara kerja peluru inlet dan peluru outlet. Peluru outlet ada di sini ya, di antara
mangkok karbu dan penutup atas. Nanti di sini ada nozzle seperti ini juga, nozzle pendek ya. Kalau nozzle panjang untuk menyemprot ini ya. Saya ulangi lagi, saat terjadi tekanan, membran dan piston menekan bahan bakar yang ada di mangkok sini. Nah, di mangkok TPFD. Ketika terjadi tekanan, peluru inlet akan menutup lubang sehingga bahan bakar tidak bisa kembali ke mangkok karburator sini. Lalu kalau bahan bakar tidak bisa kembali, maka bahan bakar akan didorong keluar melalui saluran yang ada di samping mangkok ini. Nah, dari sini bahan bakar akan diteruskan ke nozzle dan peluru outlet terbuka sehingga bahan bakar disemprotkan menuju ke mesin. Jadi suplai bahan bakar tiba-tiba yang memiliki tekanan tinggi. Jadi bahan bakar bisa meluncur dengan cepat menuju ke dalam mesin karena ada tekanan dari piston TPFC. Nah, saat tekanan selesai, handle gas dilepas, maka per pengembali ini atau per besar akan mendorong membran dan piston TPFC untuk ke atas, kembali naik, sehingga di dalam mangkok sini terjadi hisapan. Hisapan ini dimanfaatkan oleh piston yang ada di sini, dimanfaatkan oleh peluru inlet. Karena peluru inlet terhisap, maka bahan bakar dari mangkok karbu ini ya, yang ini. Bahan bakar dari mangkok karbu akan dialirkan menuju ke mangkok TPFC sampai penuh. Setelah hisapan selesai, otomatis di sini penuh bahan bakar lagi. Nah, setelah bahan bakar penuh, peluru inlet menutup lagi dan peluru outlet terbuka supaya bahan bakar dari sini bisa dipompa naik lagi ke dalam mesin. Jadi keuntungannya tipe TPFC ini bisa menyemprotkan beberapa kali. Saat handle gas buka tutup dia akan selalu menyemprot terus. Itu keuntungannya. Kelemahannya saat mesin mati pun, saat kunci kontak mati dan mesin mati, saat handle gasnya dimainkan akan terjadi semprotan-semprotan sehingga banjir. Itu yang kadang-kadang kurang bagus ya. Tapi kalau tidak ada tangan jahil kayaknya tidak mungkin. Jadi mungkin ada tangan jahil yang melakukan putaran-putaran pada handle gas saat kondisi mesin mati. Otomatis bahan bakarnya nyemprot-nyemprot terus ke dalam karburator sampai masuk ke dalam mesin. Itu proses kerja dan komponen pada TPFC atau NOS versi sederhana pada motor GL Max dan GL Pro. Karena untuk generasi GL 100 itu kayaknya belum ada. CB dan GL 100 belum ada, tapi GL Max dan GL Pro sudah mulai ada. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Kursus mekanik ABSS Training Center ya. Mari bergabung untuk bisa mempelajari mesin dengan lebih detail, menjadi mekanik profesional ataupun pengusaha bengkel ya. Jadi kita nanti bisa menciptakan lapangan kerja. Mari bergabung dengan kursus mekanik ABSS Training Center. Tempat belajarnya di Villa Bukit Tidar, Kota Malang. Sejuk ya. Untuk info harga dan diskon bisa langsung ke WA kita di 0853 3139 3288. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.